Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Insani, NIM 105421118117. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan prosedur dokumentasi forensik pada korban hidup, yang dimana itu ada fotografi forensik dan deskripsi luka. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yang dimana itu di sini ada hand sanitizer, handscoon, terus ada penggaris untuk mengukur luka. Di sini ada pulpen, ada kamera untuk nanti dokumentasi lukanya. Jadi pertama-tama itu kita akan cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah, kita mendiri dengan hand sanitizer. Setelah itu kita memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon, di sini ada alat-alat untuk administrasinya. Yang pertama itu di sini ada label kecil untuk foto regional dan foto close up. Dan untuk label yang besar itu untuk foto whole body, dan di sini terdapat surat SPF atau surat permintaan visum dari penyidik yang nanti akan dicocokkan pada identitas korban, bisa berupa KTP ataupun SIM. Nah, di sini pun ada rekam medik dari rumah sakit, entah itu dari informasi dari pasien, baik itu tulisan ataupun secara lisan. Dan ada body chart di sini untuk menggambar sketsa pasien nantinya. Jadi setelah itu ada juga alat-alat untuk pemeriksaan fisik pada pasien, yaitu berupa tensimeter, termometer, dan mengukur tinggi badan maupun berat badan. Baik, skenario yang didapat yaitu seorang laki-laki berusia 25 tahun datang bersama penyidik dengan membawa surat pernyataan visum mengalami luka-luka akibat diserang orang yang tidak dikenal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 20.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Tengah. Penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan luar medis atau pengobatan atau perawatan atas orang tersebut serta dibuatkan visum et repertum. Jadi selanjutnya yaitu fotografi forensik, yaitu kita menyesuaikan kondisi pasien, bisa berdiri ataupun berbaring. Dan untuk yang berdiri itu sebaiknya dia berada pada posisi anatomis. Jadi yang pertama adalah kita lakukan fotografi whole body, yaitu mengambil gambar dari ujung kepala sampai di ujung kakinya, dan sebaiknya atau seharusnya kita melakukan fotonya itu dengan cara 90 derajat tegak lurus pada pasien, dan untuk label besarnya harus terlihat 1, 2, 3 ya. Dan selanjutnya yaitu foto regional. Foto regional di sini kita lebih mendekatkan lagi dengan untuk mengetahui regio kanan atau regio kiri pada bagian lukanya, dan kita ukur lukanya dengan memposisikan 90 derajat kembali dengan tegak lurus, dan mendekatkan penggaris untuk mengukur panjang dan lebarnya, dan memperlihatkan label kecilnya 1, 2, 3. Dan untuk foto close up kita lebih mendekatkan lagi sehingga lukanya bisa terlihat lebih jelas lagi, dan penggarisnya terlihat, panjang dan lebarnya kita tentukan, dan untuk label kecilnya harus terlihat dengan 90 derajat tegak lurus, sama seperti dari whole body dan regional foto. 1, 2, 3. Jadi selanjutnya di sini kita melakukan deskripsi luka, yaitu kita menentukan berapa buah lukanya, yaitu terdapat di sini 1 buah luka pada pasien atau korban, dan terus kita lihat di sini lukanya itu dia luka terbuka, dan kita melakukan pengukuran pada lukanya, yaitu panjang lukanya 15 cm dengan lebar
1 cm. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran jarak antara luka pertama dengan siku. Anggap ini sikunya 18 cm dengan jarak luka kedua yaitu 5 cm. Nah, setelah itu kita deskripsikan luka-luka yang lainnya seperti batasnya. Batasnya di sini terlihat berbatas tegas. Lalu kita lihat adanya perdarahan aktif pada luka, dan kita lihat ujung sudut pada bagian lukanya. Yang bagian atas itu dia ujung lukanya itu dia tajam atau runcing, dan yang di bagian bawah itu dia agak tumpul. Dan setelah itu kita lihat adanya jembatan luka, yaitu jembatan luka di sini terlihat ada jaringan lemak dan jaringan ototnya. Setelah itu kita lihat tepinya di sini. Tepinya di sini itu dia berwarna kemerahan dan adanya terjadi pembengkakan. Jadi selanjutnya di sini kita menyimpulkan lukanya berdasarkan MCOD atau multiple cause of damage-nya. Jadi current finding-nya atau temuannya itu terdapat luka tusuk yang dimana pada bagian daerah lengan kiri bagian atas sisi depan, yang dimana itu terjadi pendarahan. Nah, pendarahan ini menyebabkan adanya kerusakan jaringan kulit, jaringan otot, dan pembuluh darah. Nah, hal tersebut ini disebabkan karena adanya trauma tajam. Jadi selanjutnya di sini kita dapat melakukan sketsa pada bagian luka yang didapatkan pada korban. Tetapi sebelumnya kita mengisi identitas terlebih dahulu dari korbannya dan maupun identitas dari pemeriksa tersendiri. Lalu pertama-tama di sini kita akan menggambar garis khayal atau untuk menggambar titik-titik agar mempermudah untuk menentukan daerah luka yang ditemukan. Lalu pada bagian lukanya di sini kita gambar lukanya itu pada bagian sebelah kiri di sisi anterior, yang dimana itu di bagian atas itu dia agak runcing dan bagian bawah itu dia agak tumpul. Nah, setelah itu kita arsir lukanya. Nah, di sini setelah kita arsir lukanya, kita menentukan panjangnya. Panjang lukanya tadi didapatkan 15 cm, lebar lukanya 1 cm, dengan jarak luka pertama dengan siku itu berjarak 18 cm, dengan jarak luka kedua ke siku itu dia 5 cm. Nah, setelah kita menggambar body sketch-nya, lalu setelah itu kita sudah bisa dapat mengisi surat keterangan visum et repertumnya untuk nantinya bisa dilampirkan. Sekian dari saya mengenai prosedur dokumentasi fotografi ataupun deskripsi luka dari forensik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.